Anda lihat sekarang syarifah-syarifah yang tidak taat kepada Rasulullah membuka aurat, sekarang sudah digandeng dengan orang lain. Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Mereka tidak segan lagi, mereka tidak malu lagi, bahkan mereka bangga dengan kerusakannya. Masihkah kita masih belum sadar, ayyuhal habaib? Masihkah kerusakan ini kita biarkan dan sampai menimpa keluarga kita nantinya? Kita yang hidup ngeri, kita yang hidup merasa khawatir. Wakif Muhammad bin Abdullah fi barzakhih, wakif Fatimah Zahra. Saya ini juga syarifah lah ya hitungannya karena fam saya Al-Jufri begitu ya. Akhirnya perjalanan hidup saya membawa akhirnya saya menikah dengan bukan sayyid, yaitu ahwal begitu ya istilahnya yang saya sampaikan tadi. Ya memang pastinya memenuhi pertentangan ya, karena seperti diketahui pada umumnya di Indonesia ini syarifah itu harusnya menikah dengan sayyid gitu ya, katanya sekufu, sekafah gitu atau sepadan, sederajat begitu ya. Saya itu kawin syarifah, saya itu disuruh cerai saya. Oh no sampai ada, usah masuk takbir. Gak boleh deh, bapak dia. Saya itu, syarifah kawin ambil uang supir, di Kalisat, ambil tukang parat, di Probolinggo. Syarifah keraksan, kawin ambil supir truk. Gak rame, sedang kawin ambil kiai. Syarifah ibu tak angkat. Ono di lumpur, zaman kudu dilitomo. Kan ngoten nah. Tak lebokno ono di lemari. Lemari kocok. Tak dadekno dadi mutiara. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alamin, menikahi syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan syarifah. Ada teman saya itu mau ke luar negeri, mau pindah ya for good ke luar negeri, kemudian memberikan anjingnya ya, pesan berkali-kali ya, ini anjing ras begitu ya, dia tunjukkanlah sertifikatnya ya, champion, keturunan champion begitu, dia bangga sekali ya. Ya kalau kawin jangan dikawinin sama anjing kampung ya. Dia bolak-balik pesan ke saya yang ketawa saja. Terus ditunjukkanlah sertifikatnya, ini sertifikatnya nih, namanya Onyx Alexander anjing saya, Golden Retriever ya, bagus. Besar, bulunya bagus begitu kan. Saya jadi merasa gimana ya, anjing aja ada sertifikatnya ini, wah harus keturunannya jelas ini, Golden Retriever, keturunan champion, apa rasnya itu sampai turun-turunannya ada loh di situ ya, di sertifikatnya itu. Makanya saya merasa tidak heran ya, bukan saya menyamakan ya, tapi kan banyak orang yang membanggakan sertifikat seperti itu ya, kayak ada di Robitoh itu ada catatannya, ini kita cucu Rasul itu sampai turunan keberapa ada. Tapi menurut saya saat ini membanggakan sertifikat atau membanggakan gelar seperti itu sudah tidak relevan lagi ya. Kalau ada syarifah menikah dengan non sayyid dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan ridho syarifah, ridhonya wali ini cukup benar, tapi perlu Anda ketahui ini rukhsah, bisa gugur ketika tidak berhubungan dengan maksiat. Ketika Anda menikah dengan syarifah itu ada maksiat di dalamnya. Apa maksiatnya? Anda menyakiti hati para Alawiyin. Kalau Anda menyakiti hati para Alawiyin, mau tidak mau Anda menyakiti hati Hababah Fatimah Zahra. Kalau Anda sudah menyakiti hati Hababah Fatimah Zahra, berarti Anda sudah menyakiti hati kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Adakah kemaksiatan yang lebih besar daripada menyakiti hati Nabi kita Muhammad SAW? Ngawur ini. Nikah ini syariat Islam, syariatnya Allah dan Rasulnya. Justru dengan menikah itu melegalkan hubungan kikuk-kikuk. Kikuk-kikuk itu Bila orang biasa menikahi syarifah itu di dalamnya ada kemaksiatan. Kenapa begitu? Karena itu antum sama saja menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati seluruh para habaib yang mendengarkannya bila orang biasa kawin dengan syarifah. Nah,
itu tuh akan menjadi aib. Kenapa? Karena dia akan terputus nasabnya. Banyak yang meyakini ya bahwa menikah itu harus ada sekafaah begitu atau sekufunya. Dalam hal ini yang dimaksud sederajat itu, ini sebenarnya bukan syarat sahnya menikah ya, karena menikah bukan itu saja wali dan lain sebagainya tadi itu. Ini memang sebenarnya bukan syarat sahnya menikah ya, atau bukan rukun untuk menikah kafaah atau sekufu ini. Nah, bila kita menyakiti hati para habaib, otomatis kita juga menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati Rasulullah SAW. Apakah ada dosa yang lebih besar dari itu? Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Usman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi Syarifah maka hukumnya haram dan zina. Ya, justru kalau sudah nikah itu hohohihe itu jadi halal, bahkan ibadah nilainya. Yang awalnya haram, zina, karena dengan nikah maka menjadi sah dan menjadi ibadah. Lah kok malah zina itu dari mana? Nasab itu kembalinya ke bapak. Kalau Syarifah kawin dengan selain Sayyid, maka anaknya itu bukan Sayyid lagi kalau laki, bukan Syarifah lagi kalau perempuan. Terputuslah kemuliaan nasab itu. Dan ini kemuliaan yang sangat hebat, diberikan oleh Allah cuma-cuma. Nah, kemudian menanggapi soal terputusnya status kezuriatan seseorang dari jalur ibu, ya tetap nyambung lah. Masa nggak nyambung? Kan dalilnya sudah kuat. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaba wa sihra kana rabbuka qadira. Silakan dibuka di Al-Quran surat Al-Furqan ayat 54. Pernikahan pertama saya itu dengan Sayyid begitu ya, dan saya dikaruniai seorang putri, jadi saya sudah melahirkan Syarifah loh ini. Nah, tapi pernikahan itu ternyata ya tadi itulah, karena waktu itu terus terang saya menikah hanya pertimbangan nasab ya, karena di keluarga saya tidak boleh menikah kalau tidak dengan Sayyid. Jadi saat itu saya memutuskan menikah harus diakui bukan karena cinta atau merasa cocok, tapi karena wah ini susah ketemu Sayyid, mumpung Sayyid, jadi saya hanya menikah. 2 tahun saja, saya menikah 2001 dan saya bercerai 2003 begitu ya, karena memang dipaksakan, sehingga sampai 8 tahun ya saya baru menikah lagi, memutuskan menikah dengan Ahwal itu tahun 2011. Artinya saya 8 tahun menjanda begitu ya. Kafa'ah bin nasab itu Sayyid Syarifah itu harus yang nasabnya juga digabungkan dengan Sayyid, karena ada kafa'ah dalam nasab. Kita jangan terjebak dengan masalah apa sah dan tidak sahnya pernikahan. Kalau kita terjebak dengan masalah itu, akhirnya kita menjadi orang kadang-kadang tidak beradab dalam satu perkawinan. Jangan terjebak dengan sah dan tidaknya. Awas, hati-hati. Kita harus tahu ini inti pakai adab nggak? Adakah orang tua inti yang pernah melakukan itu? Saya punya banyak teman-teman Syarifah, banyak loh ya, yang akhirnya tidak menikah begitu ya, sampai perawan tua dan tidak pernah menikah begitu ya. Dikarenakan ya memang kan sulit ya, karena kan minoritas Sayyid itu tidak banyak, sementara hukum yang berlaku begitu, Sayyid bisa menikah dengan Ahwal, dengan siapa saja, dengan bule, dengan siapa saja bisa. Sementara kalau Syarifah hanya dengan Sayyid, sehingga ya akhirnya ini stok Sayyidnya berkurang begitu ya. Allah yang menciptakan manusia dari air, minal ma. Air apa? Di seluruh kitab tafsir, air yang dimaksud di sini adalah air mani. Siapa yang punya air mani? Laki dan perempuan. Dan kalau kedua air ini ketemu jadi manusia, faja'alahu nasabah, Allah jadikan nasab. Di antara perkara-perkara yang harus diperhatikan di dalam pernikahan adalah al-kafa'ah, yaitu kesetaraan. Dan termasuk daripada kafa'ah yaitu an-nasab, setara di dalam nasab. Jika ada perempuan menikah dengan lelaki yang tidak setara di dalam nasab, maka menurut pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, 3 madhab ini mengatakan tidak sah. من انتسب إلى النبي من جهة أمه ثبت نسبه خاصة عند المصريين وفي الشام أيضا
ألف الشيخ جمال الدين القاسمي شرف الأصباط، كتاب اسمه كده، لأن الشرف في الحقيقة ثبت من قبل الأمهات، لأن السيدة فاطمة عليها السلام هي أول من ثبت لذلك. ولذلك هنا في نقابة الأشراف نثبت نسب أولاد السيدة زينب ونثبت شرف الأصباط. وكتاب إسماع الصم في ثبوت النسب من قبل الأم، وكلها fiha adillah. Tentu saya menemui banyak pertentangan di keluarga saya ya ketika memutuskan untuk menikah dengan Ahwal ini ya. Bahkan kalau bisa saya hitung dengan jari rasanya hanya 11 jari lah kalau di lingkungan saya. Saya asalnya kan dari Surabaya ya, Arab Surabaya. Di Surabaya itu rasanya sedikit sekali lah Syarifah yang menikah dengan Ahwal begitu ya. Maksud saya adalah di kalangan saya, di keluarga saya itu jarang sekali ya. Bahkan itu seperti aib begitu ya, menikah dengan Ahwal itu seperti aib begitu ya anggapannya. Tapi mengapa akhirnya saya menikah dengan Ahwal begitu ya? Mengapa saya memutuskan menikah dengan Ahwal? Nah ini yang akan saya curhatkan hari ini ya. Karena memang itu pendapat Imam Malik nggak apa-apa, pendapat Imam Abu Hanifah nggak apa-apa, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal nggak apa-apa. Pertanyaannya sekarang, apakah Imam Malik kawin sama Syarifah? Walaupun tidak apa-apa. Imam Ahmad kawin sama Syarifah, Imam Abu Hanifah kawin sama Syarifah. Menurut fikih itu asal perempuannya tadi itu ridho dan wali sederajat itu ridho, maka itu hukumnya sah. Oke, itu pendapatnya Ibn Hajar. Ibn Hajar kawin dengan Syarifah, Imam Nawawi kawin dengan Syarifah. Ustaz baru muncul dari kampung soal fikih berani kawin dengan Syarifah dengan bawa dalil kadang-kadang. Mana ada kamu, guru-guru kamu nggak pernah begitu, imam-imam kamu nggak pernah begitu. Jadi kita jangan terjebak dengan masalah ilmu sah dan tidaknya, tapi ada. Di madzhab Imam Syafi'i, walaupun tidak kufu, selama si wali ridho, si perempuan ridho, maka akadnya sah. Tidak bisa kita nyatakan Syarifah yang kawin dengan selain Sayyid. Kalau walinya ridho mau mengawinkan, maka akadnya sah, bukan menjadi zina. Kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja, sedangkan Syarifah enggak. Jika kita berani kurang ajar dengan Syarifah, kita berani mengenteng dengan Syarifah, bahkan berani mengawini Syarifah, sehingga Syarifah ini seperti dilarang ya untuk menikah dengan yang bukan Sayyid. Ya, mengenai dibolehkan atau tidaknya ini memang masih perdebatan ya, banyak yang berdebatan, banyak yang mengatakan ya memang sah ya jika Syarifahnya dan walinya ridho atau ikhlas menikah dengan bukan Sayyid, itu sah-sah saja begitu ya. Tetapi ada yang mengatakan tidak bisa, karena itu nanti bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa jika menikah tidak memelihara keturunan Nabi, misalnya Syarifah menikah dengan bukan Sayyid itu, maka itu akan memutus keturunan Nabi, bahkan itu akan menyakiti perasaan Fatimah dan bisa tidak mendapat syafaat begitu nanti. Ada hadisnya katanya seperti itu. Ya, tapi tentu saja saya tidak, bukannya saya tidak percaya hadis ya, tapi saya hanya percaya hadis yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Pernikahan tersebut bisa sah dengan dua syarat. Ridhal mar'a wa ridho waliha. Perempuannya ridho, walinya juga ridho. Maka tiga madhab, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan sah walaupun tidak setara di dalam nasab. Iya Ibu Syarifah, anak mau tanya, ibu yang baik itu adalah berkorban untuk anak atau anak dikorbankan untuk kepentingan dirinya? Ibu yang untuk anak. Ini orang mengorbankan anak cucunya seterusnya untuk kepentingan dirinya sahabat sementara. Ini gak benar, karena itu didik anak-anak kita cinta nasab, didik anak cucu kita cinta nasab, jangan kita bubarkan. Kita kan gak cinta titel walaupun nasab dikorbankan, cinta harta walaupun nasab dikorbankan. Nasab kamu lebih berharga daripada pabrik kamu, nasab kamu lebih berharga daripada titel kamu. Sebagai seorang sayyid itu lebih mulia daripada dokter Anda tadi, bukan? Sah menurut Mu'tamad. Walaupun ada pendapat mengatakan
Wali di sini bukan hanya bapaknya atau kakeknya atau saudaranya. Wali di sini semua habaib, dan ini sulit. Kalau ngambil pendapat ini, maka sulit untuk dinyatakan sah Syarifah kawin dengan selain Sayyid, karena tidak mungkin seluruh habaib ini akan ridho, pasti ada yang enggak ridho. Tapi kembali lagi ke pendapat yang kuat, selama Syarifahnya itu mau kawin sama dia walaupun bukan Sayyid, selama wali terdekatnya mau, nikahnya sah. Dan kita tidak boleh i'tirad, sah menurut madhab Syafi'i dan pendapat yang muktamad. Kalau ada orang memiliki pemahaman bahwa status kezuriatan atau zuriyah dari jalur perempuan dari Syarifah, laki-lakinya bukan Syarif, kemudian terputus nasabnya, maka sebenarnya orang ini telah mewarisi ajaran-ajaran kafir jahiliyah. Jangan bangga ente kurang ajar sama Syarifah. Jangan bangga kawin Syarifah. Jangan bangga nikahi Syarifah. Jangan bangga nikahi Syarifah. Oh, alhamdulillah anak punya istri Syarifah. Aji, Abang Fatimah nangis ente bangga. Rasulullah marah ente bangga. Rasulullah marah ente bangga. Ada tak yang kayak gitu? Ada, kalau ada tempat lagi pada. Jangan Anda korbankan asal hanya sekedar untuk duniawi Anda. Jangan untuk kepentingan seksual Anda. Jaga itu semuanya, karena Anda dipilih oleh Allah jadi turunan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sikap kita? Kalau Anda misalnya ada pernikahan Syarifah bukan dengan Sayyid, tak usah hadir. Banyak hadis dan sejarah di masa Nabi. Ternyata Nabi seringkali menegaskan bahwa la fadla li arabi ma'jami illa bittaqwa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengatakan tidak ada keistimewaan bagi orang Arab di atas orang yang bukan Arab, ajam, kecuali takwa. Karena di Al-Quran sudah jelas sekali ya, udah berkali-kali lah dibahas di banyak ayat bahwa memang yang mulia di antara kita itu hanya tingkat ketakwaan begitu ya. Yang tinggi derajatnya justru orang yang beriman dan berilmu yang dinaikkan derajatnya. Itu sudah banyak ya ayat-ayatnya, rasanya bukan perdebatan lagi. Jadi ketika ada hadis yang mengatakan bahwa jika menikah di luar Sayyid tadi itu, Syarifah dengan Sayyid itu akan merusak keturunan, saya riset tidak seperti itu. Bagaimana sikap kalau sudah terjadi? Bagaimana? Ya, kalau itu masih kerabat kamu, hormati karena kerabat. Tapi jangan kamu toleran untuk masalah ini, bukan karena kebencian, tapi untuk mengajarkan kepada anak kita untuk cinta nasab. Imam Ahmad bin Hambal mempunyai pendapat sendiri. Beliau mempunyai dua pendapat, dua riwayat. Yang pertama mengatakan tidak sah sama sekali, walaupun walinya ridho, walaupun perempuannya ridho. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal inilah yang dipegang dan diamalkan oleh salaf-salaf kita para alawiyin fi tazwiji banatihim, yang mengatakan bahwa banuna banu abnaina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'id. Maka coba lihatlah kembali sejarah kaum kafir jahiliyah, bagaimana mereka menyikapi sebuah kabar ketika mendapatkan istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Di Al-Quran itu dijelaskan ya, mereka wajahnya itu muswaddan. Mereka menganggap bahwa anak perempuan itu adalah sial, membawa sial. Makanya orang kafir jahiliyah ketika punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Karena apa? Bagi mereka dafnul banat minal mukarramah, mengubur anak perempuan hidup-hidup sebagian daripada kemuliaan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan hadirnya Rasulullah, zuriyahnya dari jalur perempuan, ini adalah salah satu bagian minal zulumati ilan nur. Sekarang ini yang tidak benar. Yang ini ingin menikmati Syarifah, yang Syarifah ingin melunturkan cinta dan ghirah dengan nasabnya. Itu yang tidak benar.
sekalipun itu adalah sah tapi tidak menjalankan adab. Sama syarifahnya tidak menjalankan adab, orang tua syarifahnya tidak menjalankan adab. Kenapa? Tidak pernah dilakukan oleh datuk-datuknya, tidak dilakukan oleh datuk-datuknya. Ketika ada syarifah tidak mau ikut para salafnya, ingin nikah dengan selain sayyid siapapun dia dan walinya ridha, silahkan, Anda merdeka. Sahabat sah menurut pendapat muktamad, walaupun ada pendapat yang menyatakan walaupun walinya ridha dia tidak sah, tapi pendapat itu tidak muktamad. Kita harus ungkapkan pendapat itu dengan jujur. Kalau bicara masalah dalil, pasti kita sudah mengetahui ada yang memperbolehkan dari kalangan para ulama yang mengatakan seorang syarifah nikah dengan selain Habib, yaitu nikah dengan akhwal ataupun para masyayikh. Tetapi yang perlu diingat di sini adalah di sana ada yang mengatakan tidak boleh, bahkan mengatakan tidak sah. Artinya kalau nikahnya tidak sah, naudzubillah min dzalik, dihukumi zina. Dan sekufu itu pokoknya sama-sama garis keturunannya, sama-sama level garis keturunannya. Jika garis keturunannya mulia, maka yang laki mulia, maka yang perempuan juga mulia misalnya. Dan semuanya kita hormati, semua kita hargai. Kembali ke kesepakatan atau apa yang menjadi tradisi dan adab masing-masing daerah. Diriwayatkan, disebut namanya Zaid waktu itu ya, bahwa Rasulullah pernah menikahkan Zainab yang keturunan Quraisy begitu dengan Zaid yang mantan budak. Jika tidak diperbolehkan, mana mungkin saat itu Rasulullah menikahkan Zainab yang bangsawan dengan Zaid yang mantan budak. Pertimbangan Rasulullah sebenarnya dua orang ini bukan berdasarkan nasabnya, tapi karena Zaid ini termasuk sahabat dekat, anak angkat Rasulullah yang disebut namanya di Al-Quran ya, Zaid, dan juga kesolehannya itu tidak diragukan lagi karena juga merupakan salah satu orang yang pertama-tama memeluk Islam juga begitu. Demikian juga dengan Zainab, juga orang yang soleha begitu ya. Yang pertama, untuk menjaga nasab mulia yaitu nasab Nabi Muhammad SAW jangan sampai terputus. Yang kedua, ketika ada syarifah menikah dengan non sayyid, maka ini akan terjadi aib, cacat, dan aib ini akan dirasakan oleh seluruh alawiyin yang mendengarkan, yang mengetahui tentang pemutusan nasab tersebut. Inilah yang menarik karena memang fenomena syarifah harus menikah dengan sayyid ini sebenarnya kalau menurut saya memang ini budaya dari zaman dahulu begitu ya, di Arab sana memang terkenal sangat membanggakan keturunan ya. Pada saat itu yang paling dihormati adalah keturunan Quraisy ya, sehingga kemudian Quraisy ya, sehingga kemudian ada Bani Hasim dan akhirnya lahirlah Nabi Muhammad SAW dari suku yang dihormati tadi itu ya. Dan ternyata kalau kita buka sejarah, Rasulullah SAW seringkali menikahkan wanita yang bukan yang keturunan Quraisy yang memang memiliki nasab yang tinggi, seringkali dinikahkan dengan sahabat yang tidak keturunan berdarah biru lah mungkin bahasa kita, yang bukan keturunan Quraisy. Misalnya antara lain Zainab binti Jahsh dinikahkan dengan Sayyidina Zaid bin Harisah. Yang kedua, ketika ada syarifah menikah dengan non sayyid, ini bisa sah dengan dua syarat: syarifahnya ridho dan walinya syarifah ini juga ridho. Wali yang jauh maupun yang dekat, mereka semua ridho. Artinya kalau ada lelaki yang mau menikah dengan syarifah, selain dia mendapatkan ridho syarifah, dia laki-laki tersebut harus mendapatkan ridho seluruh habaib, seluruh keturunan Hababah Fatimah Zahra yang ada di dunia. Harus ridho. Ini adalah perkara yang mustahil. Tapi menurut saya Islam justru hadir untuk mengikis ya kelas-kelas sosial seperti itu. Saya tidak melihat Islam sebagai agama yang mengenal kasta. Itu sudah jelas sekali lah kalau kita memahami Al-Quran dengan benar, bahwa justru di Islam lah agama tanpa kasta ya. Di dalam sebuah perkawinan yaitu ada suatu kafa'ah. Kafa'ah adalah kesepadanan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri, termasuk dari segi agama, keturunan, dan segi keilmuannya. Hanya saja
Syarat kafa'ah ini masih terdapat perbedaan di antara para ulama, khususnya terkait kafa'ah nasab, yaitu jika seorang syarifah menikah dengan laki-laki yang non-sayyid. Menurut mazhab Maliki, perkawinan di antara seorang syarifah dengan non-sayyid adalah sah. Mazhab Maliki membolehkan perkawinan ini karena di dalam mazhab Maliki, kafa'ah hanya dibagi menjadi dua, yaitu agama dan bebas dari aib yang ditentukan oleh perempuan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, tidaklah sah karena dianggap tidak sekufu dalam hal nasab. Hal ini juga mengakibatkan terputusnya nasab baginda Rasulullah SAW. Jikapun diperbolehkan, maka seorang syarifah harus mendapatkan ridho oleh seluruh walinya, baik itu wali yang terdekat maupun wali yang jauh. Mengenai terputusnya nasab jika syarifah menikah dengan non-sayyid, ada pendapat berbeda dengan yang menjadi pegangan berbeda dengan Rabithah Alawiyah, yaitu lembaga pencatat nasab Bani Alawi. Hal ini dikemukakan oleh mantan mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah, dan ketua Naqabah Ashraf, lembaga resmi pencatat keturunan Nabi Mesir, Sayyid Mahmud Al-Sharif. Mereka sepakat untuk menyatakan bahwa nasab dzurriyyah baginda Nabi itu tidak hanya ditarik dari pihak laki-laki semata, tetapi juga bisa ditarik dari pihak perempuannya. Seperti nasab dari Sayyidah Zainab binti Sayyidina Ali yang menikah dengan Sayyidina Abdullah bin Ja'far At-Tayyar bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau memiliki putra Muhammad bin Abdullah bin Ja'far, Aun bin Abdullah bin Ja'far, Ali bin Abdullah bin Ja'far, Abbas bin Abdullah bin Ja'far, Ummi Kulsum binti Abdullah bin Ja'far. Sementara itu, Ibnu Hajar Abu Hajar Al-Asqalani menyatakan dalam kitab Fathul Bari, yang sebenarnya diunggulkan adalah Bani Hasyim dan Bani Muthalib dari keluarga Quraisy yang lain. Sedangkan yang di luar mereka antara satu sama lainnya sebanding. Sebenarnya tidak begitu ketika Nabi Muhammad SAW sendiri menikahkan dua putrinya kepada Utsman bin Affan dan menikahkan Zainab putri beliau yang lain kepada Abdul As bin Rabi. Kedua menantunya itu berasal dari Bani Abdusyam. Ali radhiyallahu an menikahkan putrinya Ummu Kalsum kepada Umar yang berasal dari Bani Adi. Keunggulan ilmu jauh lebih istimewa daripada kemuliaan semua garis keturunan. Setiap berkumpul berjima itu seorang perempuan dan laki-laki, seorang syarifah dengan selain Habib, maka itu dijatuhi hukum zina. Di antara Imam Ahmad bin Hanbal, karena ini berkaitan masalah nasab, masalah kafa'ah. Kalau kafa'ah, Imam Ahmad bin Hanbal begitu keras dan tegas mengatakan kafa'ah nasab itu wajib dan harus terpenuhi. Dalam ayat Al-Quran saja, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang bertakwa. Jadi kekufuan itu atau kita mencari pasangan itu yang menjadi tolak ukur kita adalah ketakwaannya. Jika dia bertakwa, maka itu yang paling tinggi sebenarnya. Walaupun dia keturunan siapapun, tapi dia rajin beribadah, ahli takwa, takut kepada Allah, itu yang sebenarnya paling tinggi. Nabi sendiri ketika memerintahkan nikah, Nabi katakan apa? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang bagus agamanya. Kita lihat sejarah lagi ya. Tadi sudah saya katakan, tadi ada Zainab dinikahkan oleh Rasulullah dengan Zaid. Kemudian putri-putri Nabi sendiri dinikahkan dengan Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, yang mereka bukan Quraisy begitu ya. Tetapi tetap saja. Jadi menurut saya, jika zaman Nabi saja nasab itu tidak diartikan sebagai suku begitu ya. Mengapa kita saat ini setelah ratusan atau ribuan tahun begitu ya, kok malah mengartikan nasab itu sebagai suku ya, atau keturunan secara pertalian darah. Tapi bicara sekali lagi masalah dalil, ada yang memperbolehkan. Tapi mana hormat kita kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau Anda seorang syarifah menikah dengan selain Habib, nasab Anda akan terputus. Nasab Anda masih, tapi nasab anak Anda akan terputus. Apakah tidak kasihan? Manakala kita punya anak yang harusnya menjadi keturunannya Nabi, dzurriyyah Nabi, gara-gara keegoisan kita sebagai ibu, suka dengan si fulan, senang dengan si fulan, cinta dengan si fulan, kemudian kita putus, maka jawabannya tidak. Tidak ada salahnya sebenarnya mengenal nenek
kakek-kakek kita ya. Tetapi ketika kemudian itu menjadikan kita lebih eksklusif dan bahkan membangga-banggakan, nah itulah yang menurut saya tidak sesuai dengan Islam. Ya semua Alawiyin lah pada umumnya berpegang teguh pada nilai-nilai itu, agar Syarifah itu harusnya menikah dengan Sayyid. Fatimah binti Qais yang keturunan Quraisy juga dinikahkan dengan Sayyidina Usamah bin Zaid. Ya, Sayyidina Bilal bin Rabah, orang berkulit hitam dan bukan keturunan Quraisy, malah dari Ethiopia, dinikahkan dengan saudarinya Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang keturunan Quraisy. Dan Anda, surat cinta Al-Fajr kepada para akhwal atau masyayikh, kalau Anda cinta dengan Nabi Muhammad SAW, buktikan cinta Anda. Jangan menikah dengan Syarifah, jangan menikahi seorang daripada perempuan keturunannya Nabi Muhammad SAW, tapi arahkan mereka untuk menikah dengan Habib. Itu bukti cinta yang sungguhnya. Banyak hukumnya jelas bahwa menikah itu adalah ibadah begitu. Bahkan sempurnanya separuh ibadah katanya ya. Bahkan sunnah Rasul begitu. Kalau benar-benar mencintai Rasul, harusnya melakukan sunnah Rasul ya. Ini malah tidak mau menikah karena tidak ketemu dengan Sayyid tadi ini. Bahkan putri Rasulullah SAW sendiri, yaitu Ruqayyah Kulsum, itu dinikahkan Sayyidina Utsman bin Affan yang bukan keturunan Quraisy, yang bahkan keturunan daripada Abdul Syams. Belum lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suami dari Siti Fatimah. Jadi menikahkan putri beliau, yaitu Siti Ummu Kulsum, dinikahkan dengan Sayyidina Umar bin Khattab.